sekarang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kondisi hari ini ada yang kurang sehat, hatinya, badannya sehat semua. Sehat. Atau ada yang lagi patah hati? Rian? Aman? Enggak. Oke, Bapak silakan pimpin doa sebelum kita mulai pelajaran. Teman-teman, sebelum kita mulai penjelasan kali ini, Kak Bayu kita berdoa mulai. Doa. Oke, Pak Guru cek kehadiran dulu ya, karena sudah beberapa kali ada teman-teman kalian yang selalu alfa. Sesuai kesepakatan kelas kemarin kan, yang alfa 3 kali panggilan. Kalau bolos berapa kali? Bolos 1 kali. Alfa 3 kali ya. Agus Ripai Iji, dari mulai pasti ya. Aldi Putra, Aprilia, Kuat Pril, Arin mana tuh? Nah gitu Rin, murah senyum, jangan cemberut aja. Aulia, Garul, Bayu Aditya, Dandi, Devianto, Elvina. Udah pernah apa belum? Tina. Minggu kemarin ada apanya enggak? Masuk terus. Laras. Tambah glowing Laras ya sama Tina. Latihan pasti hampir 9 bulan. Nanda. Novita. Nur Kolbiatun. Nur sakit. Ini sakit ya dia. Sakit kayaknya. Nur Rizdayanti. Salam. Reva. Nggak ada. Buat ini rambut. Itu aja. Nanti lagi ada di belakang. Rehan, Rijal, Rian, Sulis, Yulisa, Riki Pusli kan? Ya. Masta, Umi Kalkulsum, Ingrid, Ahmad Farid, Bunga, Citra, Lestari, Jumadir, Chelsea, Diantika, Muhammad Nopal, Putri Ardianti, Siti Nurjana. Mana? Biasa aja. Safira. Apa? Fatma nggak pernah masuk ya? Kemarin. Bijanya Pak Guru belum pernah masuk ini. Sama Safira Besan 1 kali. Apa lagi? Ya, nanti sebelum kita mulai mengawali pembelajaran hari ini, karena setiap manusia itu harus punya tujuan, dan hari ini Pak Guru mau menginginkan kalian mengungkapkan apa yang menjadi keinginan kalian dengan barang-barang yang ada di sekitar kalian. Misalkan di sekitar Pak Guru pulpen, Pak Guru ingin menjadi seperti pulpen yang selalu bermanfaat dan menjadi
sumber untuk mencari ilmu. Gitu. Udah ya, Pak Guru kasih waktu 1 menit untuk berpikir. Silahkan siapkan alatnya, apapun yang ada di sekitar kalian. 1 menit. Kalau memang tidak ada di sekitar kalian atau di kelas, ya kalian bisa membayangkan mau jadi apa. 1 menit udah berjalan 5 detik. Nanti dipikir ya, dari mulai 7 harus benda, ya benda ataupun binatang, tumbuhan, juga. Yang penting kalian punya keinginannya. Saya ingin menjadi ini. Setengah menit lagi. Nah ini contoh katanya siapa? Ari mau ingin jadi penghapus biar bisa menghapus masa lalu yang kelam. 10 detik lagi. Jadi terserah kalian. Kalian dituntut harus berpikir secara cepat ingin jadi apa. 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Kita mulai dari ketua kelas. Rini. Apa ini? Yang kuat. Berdiri. Nah. Riki mau jadi apa nih? Ayo, waktunya jalan. Ya? Riki mau menjadi seperti jam. Kenapa nih? Oke, Riki ingin menjadi jam karena selalu mengingatkan setiap waktu dan jam, menit dan detik kepada manusia. Untuk mengingatkan apa? Pentingnya adanya waktu setiap detik, menit, dan jam. Oke, jadi pentingnya waktu, jadi pengen seperti jam. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat penyanyi. Lanjut, yang paling belakang. Berdiri. Mau jadi apa? Mau ingin jadi tas yang bisa bawa makanan. Oke, keren. Agar bisa buat kebaikan di mana saja. Oke, good. Terima kasih. Berikutnya, Kamil. Kamil, mana? Tes DNA sesuai nggak? Ridwan Kamil kan bukan tes DNA. Berdiri. Apa? Sebatang rokok, Pak. Kenapa? Coba lanjutkan. Ada batasannya di akhirnya. Oh, jadi rokok itu bagi kamu untuk hidup yang lebih tenang. Kamu merokok? Oke, jadi kalau Kamil itu ingin jadi rokok karena rokok itu dianggap bisa menenangkan ya, lebih konsentrasi. Oke, berikutnya, Vina, berdiri. Mau jadi apa? Ingin jadi HP, kenapa? Jadi HP. Iya, gunanya apa? Mendapatkan uang. Berarti kamu ingin jadi HP biar orang-orang dapat informasi dari kamu. Mendapatkan uang. Oke. Intinya buat kebaikan, positif. Oke, good. Terakhir. Anak yang paling rajin, Reva. Berdiri, Pak. Yang keras, jadi apa?
HP apa? HP jangan sama tapi. Layarnya kan, Pak. Hah? Oh layar HP. Kenapa? Aku jadi pengen jadi layar HP itu apa? Biar diperhatikan terus, Pak. Wah. Oke. Jadi nggak dipungkiri sekarang nggak yang muda, yang tua selalu memperhatikan layar. Jadi kamu ingin selalu diperhatikan. Iya, Pak. Enggak. Maksudnya ini apa, Bro? Ya. Biar lebih konsentrasi, Pak Guru mau ngajak kalian saling adu challenge. Silakan pulpennya dikeluarkan. Pulpen. Sebelum ke materi pulpen mau bukunya. Sudah? Ayo, pulpennya dikeluarkan. Sekarang yang sebelah kanan. Sebelah kanan berarti yang ini ya, kirinya Pak Guru ya. Yang sebelah kirinya Pak Guru, barisan ini, itu sama tiga tembok. Silakan kalian memegang pulpen seperti ini. Yang sebelah kiri. Ini kanan kalian atau kiri Pak Guru. Dan yang sebelahnya kalian membentuk capit kepiting. Seperti ini. Terus kalian jatuhkan. Ketika teman kalian tidak berhasil menangkap, maka yang sebelah kanan itu berhasil menipu ataupun memanipulasi jadinya lembek. Yang menangkap konsentrasinya kurang. Ketika berhasil menangkap, berarti konsentrasinya bagus. Persiapan. Dulu aja di depan. Contoh. Kamu berdiri. Sini. Berdiri. Ini contoh ya. Lihat sini. Jaraknya. Lihat jaraknya. Jarak nangkapnya. Tangannya gini. Nah, nih. Jaraknya kurang lebih sekitar 5 cm, ya. Ini konsentrasi untuk menangkap, Pak Guru konsentrasi untuk jatuhkan pulpennya. Kapan ya? Ya. Kalau berhasil berarti kamu konsentrasi. Nah, itu gagal ya. 3 kali kesempatan, nanti dihitung. Banyakkan nangkap ataupun gagalnya. Silakan, masing-masing. Kalau yang berhasil nangkap, itu konsentrasinya bagus. Pegangnya di ujung. Di ujung juga. Dicapek gini, capek. Bukan gini, dicapek juga. Ya, ya dia. Yang kalah nanti ada hukumannya. Sama kan? Kalau sama penentuan. Ya, dua ya, kalah. Jadi kalau jarinya lepas, otomatis yang ini nutup. Jadi ada buka, ada nutup. Kalau kalian patokannya di ujung sini, itu akan susah untuk menangkap. Tapi ketika patokannya di sini, ketika ini buka, otomatis dinutup. Itu pasti kena tangkap. Jadi itu hukum fisika. Yang satu buka, yang satu tutup. Itu otomatis pasti bisa tangkap. Oke, kita lanjut ke materi. Silahkan disimak videonya.
bukunya disiapkan. Nanti di akhir tayangan video Pak Guru buat game, kalian seperti biasa merefleksikan apa yang kalian lihat dan kalian tangkap dan kalian ingat. Siapkan. Iya, dilanjutkan. Di ini aja, cakarannya aja apa? Oke, perhatikan ini ya. Semuanya diam, diperhatikan. Wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa lagi di channel IPSA Official. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang materi PJOK yang akan kita bahas hari ini adalah permainan softball. Kira-kira seperti apa materinya? Silakan teman-teman lihat penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah pengertian softball. Jadi, softball merupakan cabang olahraga terdiri atas 2 kelompok atau tim. Setiap kelompok terdiri atas 9 orang pemain dan selebihnya adalah cadangan. Lama permainan softball yaitu 7-9 inning atau babak, tergantung situasi dan kondisi. Dalam permainan softball ada 2 regu. Itu regu yang berjaga atau defensif dan regu yang memukul yaitu ofensif. Tiap regu berlomba mengumpulkan angka atau run dengan cara memutari 3 seri marka garis pelari hingga menyentuh marka akhir yaitu home plate. Regu pemukul berganti menjadi regu penjaga setelah 3 kali bola mati. Sudah, sampai 3 kali bola mati aja dulu. Sudah? Sudah dilihat? Sudah. Oke, Pak Guru ulangi sekali lagi. Sebenarnya sambil didengarkan karena gini, kalian itu kan ada yang belajarnya cepat dengan cara audio, mendengarkan saja, kalian sudah bisa menyerna. Ada yang memang harus dicatat, ada juga yang gabungan audio visual, mendengarkan dan juga melihat. Ini Pak Guru sekarang ulang biar nanti suara juga terdengar. Jadi ada yang memang kalau itu biasanya lebih enak mendengarkan audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel IPSA Official. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang materi PJOK permainan bola kecil. Nah, untuk permainan bola kecil yang akan kita pelajari atau yang akan kita bahas hari ini adalah permainan softball. Kira-kira seperti apa materinya? Silakan teman-teman lihat penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah pengertian softball.
atas 9 orang pemain dan selebihnya adalah cadangan. Lama permainan softball yaitu 7-9 inning atau babak, tergantung situasi dan kondisi. Dalam permainan softball ada 2 regu yang bertanding, yaitu regu yang berjaga atau defensif dan regu yang memukul, yaitu ofensif. Tiap regu berlomba mengumpulkan angka atau run dengan cara memutari 3 seri marka garis pelari hingga menyentuh marka akhir, yaitu home plate. Regu pemukul berganti menjadi regu penjaga setelah 3 kali bola mati. Dan Pak Guru tutup ya. Tambah 2 angka yang tidak berhasil atau gagal menjawab. Ada pertanyaan dari Pak Guru. Persiapan 2 angka ya. 2 angka lipatannya. Sudah pernah belum? Sudah kan? Oke. 3 detik waktu untuk menjawab. 3 detik, masa tambah-tambah 2 dan saya nggak bisa. Oke, persiapan. Angka pertama sebutkan dengan lantang dan kuat. 7. 1. 9, 10. Oke, jumlah pemain softball ada berapa? 9. Cadangannya? Selebihnya. Oke, 12. 1. Bisanya habis 12, 15 loh. Tambah 2. 12, 10, 12, 14. Untuk permainan softball itu ada berapa babak? Apa namanya? Ini 21. 1. Apa? 3 itu? Apa? Loh, keempat. Permainan softball. Permainan softball itu kan ada yang menyerang, ada yang bertahan. Apa namanya? Yang menyerang apa namanya? Kan ada pemain yang bermain sama yang bertahan, yang menjaga. Yang menjaga apa namanya? Yang menyerang? Hah? Apa pepe? Oke, lanjut. 27. 29. 1. 31. 1. 2. 33. 1. 2. Saya juga yang 4. Ada pemain penjaga dengan pemain yang penyerang bermain. Namanya apa? Yang pemain penjaga apa namanya? Yang menjaga. Terus yang menyerang? Pensil. Good. Sabar dulu. Lanjut. 39. 1. 41. 43. Hei, 6 loh. Lanjut. Softball kan nyari poin. Apa namanya poin? Apa? Lupa. Oke, konsentrasinya kurang. Lanjut. 41. Itu kan cuma tambah 2 loh. Waktunya 3 detik dihitungin. Poin apa dalam softball namanya? Lihat dia tadi, muncul nggak? Ada ya? Ya, diperhatikan. 79. 1. 2. 3. 1. 85. 87. 89. 1. 91. 93. Terus. 95. 1. 97. 99. 1. 2. 3. Apa namanya? Namanya apa? Poin. Kan ada tujuan main softball itu kan untuk mencari poin. Namanya apa? Apa?
kurang konsentrasi. Apa namanya? Disebut ran. Itu poin. Softball ini kan dimainkan oleh 2 regu. Ya, masing-masing regu terdiri dari 9 orang pemain, selebihnya cadangan. Kemudian ada yang namanya baba. Baba itu kalau di softball disebut ini. Berapa? 7 sampai 9 tergantung situasi dan kondisi. Maksimalnya bisa 9. Kalau kuatnya sama terus nanti bisa dilanjutkan. Kemudian ada yang namanya tempat hinggap. Kalau kast itu kan ada tiang tuh. Apa namanya? Apa namanya? Base. Base. Tulisannya base. Itu adalah tempat hinggap. Terus sampai 3 kan jumlahnya. Pemain nanti pukul terus keliling 3 dan kembali ke awal. Namanya home komplek. 3 markah kan base-nya itu. Jadi kembalinya adalah nanti komplek. Yang main disebut apa? Yang main, yang memukul. Ofensif. Kalau yang jaga defensif. Kita lanjut. Habis ini masih ada tentang sejarahnya di Untuk permainan bom, setiap kelompok terdiri atas dan selebihnya adalah cadangan. ulang lagi ya. Untuk kategori atau dikatakan mati itu kalau sudah 3 kali bola mati ya, berganti dari yang jaga ke yang Dengan cara memutari 3 seri marka garis pelari hingga menyentuh marka akhir yaitu home plate. Regu pemukul berganti menjadi regu penjaga setelah 3 kali bola mati. Selanjutnya, permainan softball diciptakan oleh George Hancock di kota Chicago, Amerika Serikat pada tahun 1887. Softball merupakan perkembangan dari olahraga sejenis yaitu bisbol atau hardball. Bola softball dilempar oleh seorang pelempar bola atau pitcher dan menjadi sasaran pemain lawan, yaitu pemukul bola dengan menggunakan tongkat pemukul atau bat. dah. Kamu tutup. Dengarkan. Oke, kamu kasih 1 menit lagi untuk kalian melihat, membaca. Kalau memang sempat mencatat silakan dicatat. Pertanyaannya nanti nggak hanya yang baru ya, bisa kembali ke atas lagi. Kenapa perutnya sakit? Dingin. Tidak? Sudah, Pak. Oke. Pak Guru tawarkan. Tambah-tambahannya mau ditambahin 3 atau 2 aja? 2. 1. 2 ya. Kita 2 dulu. Kalau satu kelas nanti bisa bersih, nggak ada yang salah, Pak Guru terakhir 1 kelas. Di kantin. Kalau ada yang nggak salah ya, 3 detik. Kita mulai. Tadi kan puluhan, sekarang ratusan ya. Kan kita tambah 2. 107. 108.
3, 5. Penemu permainan softball. Gogre ya. Siapa? Siapa penemunya? Ya, Gogre hancur. Siapa? Tulisannya udah tahu, bacanya kurang benar. Siapa? George, kan saya George. Terus dibacanya George, Handbook, George, dok. AACOCK itunya tulisannya. Oke, lanjut. 131. Satu. Terus. Terus. Berapa? 47. Berarti nggak bisa berarti terakhir. Tahun berapa? Ditemukannya? Di mana? Mana itu? Amerika? Oke, good. 159. 1. Bisa ya. 1 2. Berikutnya. Abang ini pertanyaan dulu, dia belum selesai. Kan ada pelempar, terus ada pemukul. Pelempar itu apa namanya? Pemain yang bertugas sebagai pelempar. Apa? Sabar, lanjut. Pertanyaan masih disimpan. Kita lanjut. Terakhir, kalau bisa sampai belakang berarti bagus. 199. 1 2 1 2 1 2 tuh 2 1 2. Macetnya di kamu nih pasti. Ini macetnya di kamu. Ini saja Vina itu dihitung. Jadinya dari ini. Apa? Pelempar apa namanya? Sebagai pelempar. Teacher mah guru, teacher. Apa? Pelempar apa? Apa ya? Pelempar itu namanya teacher, pelempar, yang pelempar. Kemudian ada yang alat sebagai pemukul, tempatnya apa namanya? Tulisannya bat, BAT kan, baca bat. Terus untuk permainan ini itu kan nanti lapangannya dia berbentuk kerucut gini ya, kerucut ada 3 base itu, terus nanti poinnya namanya apa poinnya? Run. Aku coba ulang lagi nih. Yang bermain disebut ofensif, yang menjaga disebut defensif. Terakhir. Oke, terakhir. Disimak lagi baik-baik. Sampai tahun 1966, permainan softball di Indonesia masih dianggap sebagai olahraga kaum wanita. Namun setelah ASEAN Games Bangkok, barulah kaum pria bermain softball. Permainan softball pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-7 di Surabaya. Ya? PON itu apa? Pekan olahraga nasional. Dia dipertandingkan softball ini di Surabaya di PON ke-7. Sebelum tayang video, kalian melihat ada gambar, yaitu peralatan. Apa aja alatnya? Tangan, sama bola
bola apa? Ya bola softballnya sama memukul itu batnya. Kalau yang ini nanti ya secara profesional safety-nya itu ada helmnya juga. Jadi softball ini dia hampir sama dengan ataupun olahraga sejenisnya ada bisbol dan hardball. Sudah? Ya. Ini jadi satu aja. Kan tadi udah gerak. Sudah, lanjut ya. Oke, lanjut lagi. Ini adalah gambaran lapangan softball. Bentuknya dia nanti seperti ini. Jadi pemukulnya di sini, pemainnya. Nah, ini adalah base-nya. Ini home plate namanya. Jadi setelah mukul, kemudian ke B1, 2, 3 kembali ke home plate. Kasih juga kan hampir sama kayak gini. Lapangannya dia berbentuk butuh. Minggu depan kita mulai praktek ya. Terus ada bolanya, kalau memang pemukulnya masih bisa digunakan kita gunakan, kalau nggak ada nanti ya bisa satu orang atau berkelompok buat dari kayu dibentuk. Bisa ya? Oke, nanti bolanya dari sekolah masih ada yang baru, tinggal pemukulnya aja. Tugasnya silakan gambar lapangan dan ukurannya, nanti minggu depan sekalian diperiksa. Oke, mungkin itu aja pertemuan hari ini. Sampai jumpa minggu depan, kita langsung praktek di lapangan. Terus satu orang sebelum kita akhiri pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kegiatan ini, maka itu kita berdoa lagi untuk menutupnya. Berdoa mulai. Oke, doa selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan jadi ilmu bagi kalian, dan juga minggu depan kita mulai praktek dan bajunya harus baju olahraga, jangan lupa. Hari ini kan ada satu orang teman kalian pakai baju bengkel, jadi jangan dicontoh yang kurang baik. Intinya kalau di lapangan harus pakai baju kostum olahraga. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan.